Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Iya, tadi lagu Kukan Menari ya. Jadi ada tarian yang Tuhan ingin nyatakan sebagai ekspresi daripada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Yang di sana kelihatan ke sini, yang sudut kejauhan, kalau kejauhan di sini ada tempat yang lebih strategis. Ya, kalau ada 6 orang dari sana boleh ke sini. Yang di balik tiang ini terutama anak muda, yang di sana bolehkah ke sini? 6 orang boleh ke sini? Ayo. 6 orang silakan berdiri. Lelis, Gita, ayo silakan berdiri. Ke depan. Ayo. Ayo. Ya, ini dikasih tempat ini. Kalau mau 10 orang juga boleh di tempat dekat Bang Freddy. Ayo berdiri aja. Berdiri. Ayo, ya. Hai. Kamu mau pergi kemana itu? Ya, dari sini saya ngelihatnya begini nih. Ayolah ke sini. Baik, hari ini kita mau belajar. Ya, silakan ke sini. Ya, oke, berikan tepuk tangan dong. Yes. Iya. Ya, luar biasa ini ya. Iya. Hari ini kita mau belajar tentang belajar dari para pendahulu kita, belajar daripada orang-orang yang terdahulu. Ya, kita mau belajar dari kehidupan mereka. Ya, orang-orang yang sudah terdahulu. Kita mau menjadi menarik keteladanan dari kehidupan mereka. Ya. Siapa tahu suatu saat orang menarik keteladanan dari hidup kita. Ya. Saya belajar tentang satu buku sebagai pembukaan untuk saya menyampaikan khotbah hari ini adalah seorang murid Kristus. Apa? Seorang saya ini loh murid Kristus, coba biar kiri kanan. Ya, apalagi dengan suaminya, jarang-jarang. Coba agak kencang dikit. Saya ini murid Kristus. Seorang murid Kristus yang benar, ada 3 hal yang mereka kerjakan. Apa? 3 hal yang mereka kerjakan. Yang pertama adalah belajar dari pengalaman-pengalaman yang terdahulu. Belajar apa yang dilakukan oleh nabi, oleh rasul, oleh raja, oleh imam, oleh nabi di zaman dahulu. Mereka belajar. Menarik pembelajaran apa yang disampaikannya. Oke? Jangan lupa ini. Yang kedua, mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan perintahkan di zaman mereka. Amin. Mereka belajar menangkap pembelajaran dari yang terdahulu dan mereka melakukan dengan sungguh-sungguh yang terbaik di generasi mereka. Nanti ditanya ini nih. Yang ketiga, mereka menyiapkan generasi yang berikutnya. Apa? Mereka menyiapkan generasi yang berikutnya. Mereka memberikan pembelajaran. Mereka memberikan teladan untuk generasi yang berikutnya. Inilah yang inti khotbah saya hari ini, bahwa menarik pembelajaran dari apa yang dikatakan oleh nabi-nabi terdahulu. Apa yang mereka lakukan? Kalau kita tidak mau belajar dari mereka, maka kita akan setuju dengan hal ini. Sejarah akan berulang. Apa? Sejarah akan, padahal mana bisa berulang? Tidak. Sejarah itu seharusnya menuju satu titik, yaitu titik di mana Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Tetapi kalau kita tidak belajar dari yang lama itu, maka kita akan muter-muter. Kita pikir kita sudah berjalan
10 mile, tahu-taunya masih tetap di zona yang sama, keliling-keliling. Karena dia berulang, tidak mau belajar. Jadi tadi apa? Belajar dari yang terdahulu, terus melakukan yang terbaik di zamannya dan menyiapkan generasi. Nah, inilah yang kita sedang kerjakan hari-hari ini. Dan gereja sedang mengerjakan ini hari-hari ini. Kita pun sedang mengerjakan ini, yaitu bagaimana kita untuk membangun keluarga ilahi, keluarga yang dipulihkan itu. Karena dari keluarga suami dan istri, suami dan atau suaminya saja karena istrinya sudah, atau seorang janda karena suami sudah, atau seorang yang sudah sangat dewasa karena memilih untuk tidak menikah. Mereka ini dipulihkan untuk apa? Mereka memuridkan apa? Memuridkan anak-anak mereka. Dan ketika ini akan berkumpul, ini adalah komunitas sejati yang Tuhan inginkan di akhir zaman ini. Ada keluarga yang dipulihkan, ada keluarga yang menjadi satu komunitas yang meregenerasikan iman mereka kepada anak-anak mereka, kepada anak cucu mereka, dan mereka memberikan dampak yang luar biasa. Ya, ini yang kita sedang doakan hari-hari ini. Ya, dan itu dimulai dari kita. Amin. Dari kita. Kita harus antusias. Sekarang kita sedang ada di dalam satu track, yaitu pemulihan keluarga. Yuk mari kita sambut ini. Amin. Ayo. Hari ini kita belajar dari satu pribadi, yaitu Simeon, 2, dan Hana. Apa yang mereka pelajari dari yang dahulu, dan apa yang mereka lakukan hari ini, dan apa yang mereka persiapkan untuk generasi yang selanjutnya. Kita mau tarik teladan ini. Amin. Dari Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-21 sampai ke-38. Ya, saya tidak akan baca ini, tetapi saya akan rangkai untuk 3 episode ini. Apa yang mereka tarik pembelajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Dikatakan seperti ini, ya. Ya. Ini tidak tampil. Dikatakan seperti ini. Inilah, itu udah di bawah. Inilah yang mereka kerjakan ayat 21. Lukas pasal 2 ayat 21 dikatakan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Artinya Yesus harus disunatkan. Maaf kecil ya, supaya nanti bisa dibaca lagi di PowerPoint-nya ketika udah dibagikan. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandungnya, dan ketika genap waktunya, waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Inilah yang dinanti-nantikan oleh Simeon dan Hana. Mereka membaca apa? Mereka mendapatkan satu pelajaran, menarik pembelajaran dari nabi, dari nenek moyang mereka, bahwa suatu ketika akan ada yang namanya Yesus yang akan datang ke sini. Nanti kita akan belajar siapa ini Simeon dan siapa ini Hana. Ini yang mereka dapatkan. Kedua orang ini, orang yang sudah sangat tua ini, mereka ada di bait suci. Di mana? Di bait suci, dan mereka adalah orang yang akan menerima siapa yang datang membawa anaknya, siapa ibu-ibu yang akan mengalami pentahiran, penyucian, pengudusan kembali, yaitu setelah melahirkan 40 hari, untuk bayinya laki-laki, ibu-ibu datang membawa untuk ditahirkan kembali.
Nah ini mereka tahu bahwa akan ada, nanti akan datang Yesus ke sini. Akan ada yang namanya Yesus, Mesias ke sini. Itu yang mereka baca, itu yang mereka pelajari dari pelajaran yang dari nabi-nabi terdahulu. Sehingga mereka punya ketetapan yang luar biasa. Bahwa tugas yang Tuhan berikan ini kepada kita sangat penting. Suatu saat. Umur mereka dikatakan pada saat itu, Hana ini umurnya sudah 84 tahun. Berapa tahun? Berarti dia hidup sebelum zaman perjanjian baru. Karena Yesus nanti dibawa ke situ umurnya 40 hari. Jadi dua pribadi ini hidupnya di dua zaman. Zaman perjanjian lama dan zaman perjanjian baru. Siapa tahu kita punya nanti dua zaman. Zaman sebelum Yesus datang kedua kali dan zaman setelah Yesus datang ke, siapa tahu ada yang hidup di sini. Yang masih hidup kira-kira begitu ya. Nanti di akhir akan saya sampaikan. Jadi dua pribadi ini luar biasa. Mereka punya satu ketetapan yang luar biasa. Kita sudah mendapatkan pesan akan lahir satu nama dari keturunan Daud, yaitu Mesias akan ada dan itu pasti datang ke sini. Cepat atau lambat pasti datang ke sini. Dan betul bahwa Yesus datang mereka. Apakah hanya Yesus yang datang? Tidak. Mungkin dalam satu tahun berapa orang. Tetapi bisa mereka kenalin ini. Nah inilah dia Yesus yang kita nanti-nantikan itu. Kenapa? Karena mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan karena pengenalan mereka, identifikasi mereka luar biasa. Tetapi Roh Kudus yang memimpin mereka. Sehingga mereka tidak salah berkata, inilah Mesias itu. Ada orang datang, nah mereka sambut, oh ini bentar kita sudah, ada orang datang lagi, suruh pulang lagi, ada orang datang lagi, ya begitu banyak orang ya yang datang. Tetapi untuk kali ini, ketika Maria Yusuf datang, inilah dia yang kami nanti-nantikan itu. Amin. Di mana? Di tempat di mana mereka berada, yaitu di bait sucinya Tuhan. Jadi pekerjaan kita adalah apa yang dinubuatkan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh para nabi untuk kita kerjakan di hari ini. Itu sangat penting buat kita. Amin Bapak Ibu. Ya belajar. Mereka menantikannya bukan setahun. Ya, penafsir menafsirkan dari umurnya Hana saja. Hana itu katanya, ini katanya, menikahnya biasanya orang Yahudi itu menikahnya muda, 14 tahun. Dan suaminya meninggal 7 tahun berikutnya, berarti kira-kira 21 tahun. Dan dia bekerja siang malam di bait sucinya Tuhan. Dan pada umur 84 tahun, dia bertemu dengan Yesus ini. Jadi berapa tahun dia menunggu? Kira-kira 63 tahun. 63 tahun kira-kira dia menunggu, dia setia melakukannya, dan banyak mungkin udah berapa banyak bayi yang datang kan selama 64 tahun, 63 tahun itu. Mungkin ya ratusan ribu mungkin ya. Tetapi dia sabar oleh pimpinan Roh Kudus untuk dia. Oh ini dia. Ini dia yang kami nanti-nantikan. Jadi kita harus benar-benar mau belajarlah dari generasi yang sebelumnya. Amin. Nah ini untuk kita yang masih muda. Ya saya masih muda. Kita yang masih muda, belajarlah dari
papa mama. Nah, masalahnya bagaimana kita belajar daripada papa mama yang seperti ini katanya kan? Bisa jadi mereka tidak mau belajar dari kita. Misalnya saya tanya anak saya, menurut kamu papa ini bagaimana? 24 jam terakhir ini. Iya kan? 24 jam terakhir ini bagaimana papa ini? Saya kan gak ketemu papa 24 jam terakhir. Ya, 3 hari. Dalam 3 hari inilah bagaimana menurut kamu papa ini? Saya gak bertemu, udah 3 hari gak ketemu. Ya seminggu lah. 1 minggu ini gimana? Penuh asap katanya apa? Tahu? Penuh asap gitu kan? Marah-marah terus kira-kira begitu. Ya, itulah pembelajaran yang kita berikan kepada anak kita. Kalau dalam keluarga, mana yang benar? Orang tua lebih banyak memikirkan anaknya atau anak lebih banyak memikirkan orang tuanya? Mana yang benar? Hah? Hah? Atau kalau langsung saya tanya saja deh. Pernahkah atau berapa jam, berapa lama kita sebagai anak-anak memikirkan orang tua kita? Ya, saya mikirin orang tua saya aja. Kenapa? Orang tua saya udah capek kerja. Terkadang dia pulang, ya, dia lelah sekali. Sudah itu, dia harus cuci piring lagi. Pernah nggak anak-anak mikirin seperti itu? Di zaman ini? Hah? Halo anak-anak? Ya, nanti sesi itu. Tapi yang harus kita tarik pembelajaran adalah belajar dari yang lalu. Dan pembelajaran yang terbaik adalah firman Tuhan. Dan yang mereka tarik pembelajaran adalah akan datang nanti Mesias. Penghibur. Penerang, terang yang ajaib itu akan datang. Pasti dia akan datang. Lahir dan pasti dia akan datang ke sini. Kami harus menunggu. Apa kami harus? Nah, bagaimana mereka menunggunya? Apa mereka nunggu, diem, duduk, diem, makan dan segala macam. Nah, inilah yang harus kita teladani dari Simon ini. Ternyata mereka menunggunya seperti ini. Silakan slide berikutnya. Ya. Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ini Simon sama. Simeon, Simon. Ia orang yang benar, apa? Orang yang benar dan apa? Saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Untuk kita bisa mengerjakan yang terbaik, yang harus kita lakukan. Setelah kita menarik pembelajaran, pesan dari nabi-nabi terdahulu, inilah yang harus kita kerjakan. Bahwa kita harus menjaga kehidupan kita dengan benar. Apa? Benar itu tidak bercacat, tidak salah dikatakan. Adil, suci, itu benar. Jadi mereka yang akan bisa melihat apa yang mereka pelajari, tarik atau nubuatan dari zaman dahulu itu adalah mereka yang benar hidupnya dan yang saleh, dan dikatakan mereka Roh Kudus ada di atas mereka. Ada 3 poin ini. Bahwa untuk kita bisa mengerjakan yang terbaik hari ini, teladan yang kita dapatkan dari Simeon ini. Simeon itu artinya Allah telah mendengar.
Jadi artinya di sini Allah telah mendengar. Jadi selama mereka ada di bait suci itu, kapan Tuhan? Apa? Kapan Mesias itu datang? Kapan Yesus itu datang? Kapan yang engkau janjikan itu datang? Kapan, kapan, dan kapan? Mereka tidak menggerutu kira-kira begitu. Tapi mereka tetap hidup benar dan hidup saleh. Karena apa? Roh Kudus ada di atas mereka. Saya percaya ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita tidak akan sulit untuk benar dan saleh hidupnya. Saya mau benar, saya mau saleh. Tidak. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, Dia akan membawa kita kepada kebenaran dan kesalehan. Amin. Sama seperti ini. Pohon apel, apa? Ya, pohon mangga, gitu kan? Pohon mangga, dia tidak akan sulit untuk menghasilkan buah mangga. Betul kan? Karena memang benihnya sudah memangga. Dia tidak begitu sulit, tidak akan berupaya keras. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita tidak akan sulit untuk melakukan dengan benar dan saleh kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan mengekspresikan, yang akan membuahkan kebenaran dan kesalehan dalam hidup kita. Dikatakan bahwa adalah ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dia begitu tekun untuk melihat, untuk dipimpin oleh Roh Kudus untuk menunjuk ini anaknya, kira-kira begitu. Karena sebelum-sebelumnya banyak anak yang datang, banyak ibu yang akan mengalami pentahiran di situ. Tapi oleh Roh Kudus kepada inilah dia anaknya. Inilah dia yang kamu nanti. Kita akan bisa melihat apa yang Tuhan janjikan itu tergenapi dalam hidup kita ketika kita hidup benar dan saleh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bisa saja kita menanti-nantikan yang sudah terjadi. Apa? Kita masih menanti-nantikan padahal Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Karena apa? Kita mengidentifikasinya dengan logika kita, dengan perasaan kita, dan berdasarkan kemauan kita. Kita masih berdoa, Tuhan, 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 gitu. Padahal sudah dijawab 4 minggu yang lalu. Tetapi kalau benar bahwa kita hidup benar, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tahu timingnya. Apa? Kita tahu timing. Dan dikatakan di sini, Simeon itu dikatakan bahwa dia sampai masa tuanya, dia tetap menanti-nantikan. Dia tidak terburu-buru, tetapi dia menanti-nantikannya sampai masa tuanya. Sampai waktunya tiba, sampai waktunya tiba, sampai Tuhan menjawab kerinduan dan tangisanku, kira-kira seperti itulah. Sehingga ketika dia melihat bahwa Yesus datang, Mesias itu datang, penghibur itu datang, ini dia, apa? Ini dia yang aku nanti-nantikan. Dan sekarang dikatakan, aku sudah damai untuk meninggal. Udah tenang saya untuk meninggal. Jadi artinya apa? Sampai masa tuanya, dia dengan setia menanti-nantikan. Dan dengan setia juga dia hidup benar dan saleh dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya. Dan ketika janji Tuhan itu tergenapi, dia bilang seperti ini. Sekarang, ayat 29, sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dengan damai. Aku sudah temukan, aku sudah melihat, Tuhan sudah izinkan saya untuk melihat apa yang Tuhan tetapkan, Tuhan janjikan itu. Sekarang, ketika aku sudah melihat Yesus, ketika aku sudah melihat Mesias, penghibur itu sekarang. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang Tuhan. Biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Aku udah puas Tuhan. Rambut sudah putih, berjalan mungkin sudah susah dan segala macam. Sudah, aku sudah puas.
Aku sudah menemukan Tuhan itu. Aku sudah menemukan juru selamat itu. Aku sudah menemukan penebus itu. Aku sudah menemukan pembebas itu. Dan Tuhan izinkan aku melihatnya di masa tuaku ini. Sekarang biarkan aku pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat apa? Keselamatan yang daripada. Inilah kepuasan bagi Simeon pada saat itu. Ini harus kita tarik pembelajaran ini. Inilah teladan yang dia akan berikan kepada kita. Bahwa kepuasan kita adalah ketika kita sudah melihat keselamatan yang daripada Tuhan itu ada dalam hidup kita. Itulah kepuasan yang sejati, yang tertinggi yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan cari yang lain lagi. Tuhan izinkan kita untuk kita bisa sampai hari ini untuk apa? Untuk engkau puas akan Tuhan yang sudah menebus hidup. Adakah kita puas hari ini? Kalau Tuhan tanya apakah kau puas dengan hidup? Simeon berkata, aku puas Tuhan. Tidaklah. Kalau aku pergi, meninggal, udah, aku benar-benar udah tenang. Ini adalah teladan yang Simeon berikan kepada kita. Di mana kepuasan kita? Terkadang kita puas dengan suami yang seperti yang kita idam-idam. Terkadang kita puas dengan istri yang seperti yang kita inginkan. Atau dengan anak, dengan prestasinya. Dengan keluarga dan segala macam. Tetapi Simeon ini, kepuasanku. Inilah yang aku nanti-nantikan. Inilah yang aku nanti-nantikan. Untuk menjaga hidupku seperti ini. Untuk satu tujuan ini. Itu teladan. Nah, mereka tidak hanya puas dengan apa yang mereka alami. Tetapi mereka menyiapkan generasi yang berikutnya. Mereka menyiapkan generasi yang berikutnya. Supaya generasi yang berikutnya ini menarik teladan dari apa yang dia alami. Itu adalah perbuatan. Dan dikatakan di ayat 30 dikatakan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi pernyataanmu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Ayat 33, ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri. Bahwa dikatakan untuk generasi selanjutnya, Simon berkata, inilah terang itu, inilah juru selamat itu, inilah penebus itu. Dan itulah yang kita sembah sampai hari ini, yaitu Yesus juru selamat yang disampaikan oleh Simeon kepada kita. Dialah yang menentukan, dialah raja, dialah yang berdaulat. Sehingga hal ini pun kita harus wariskan kepada generasi yang berikutnya. Keteladanan ini yang harus kita bisa. Kami sudah mengalami. Seperti yang firman Tuhan katakan. Nah, untuk itu kamu pergi, kamu berbuat, kamu sekolah, kamu jadi mahasiswa, kamu jadi pebisnis. Percayalah bahwa Tuhan pun
cerita di Simeon, itu Allah telah mendengar. Dengan singkat saya mau menyampaikan, di sana ada ternyata ada seorang janda. Namanya Hana. Kalau tadi kan Simeon tadi kan, oh, Tuhan mendengar. Kita harus menarik pembelajaran dari Hana ini. Dan dikatakan dia janda. Apa? Yang benar-benar janda. Karena Timotius bilang, yang kamu harus perhatikan itu adalah para janda yang benar-benar janda. Dan di sana dikatakan selama 63 tahun, dia bekerja di bait suci. Dia bekerja di bait suci ini dan dia terus siang dan malam dikatakan. Dia di sana pekerjaannya berdoa dan berpuasa untuk menantikan hal yang sama dengan apa yang dinantikan oleh Simeon ini. Ayat yang ke-38 dikatakan, ada pula seorang nabiah bernama Hana, anak perempuan Fanuel dan dari suku Asyer. Sesudah kawin ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya, lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Tidak pernah, berarti di sana terus, betul nggak? Di sana terus dia. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Kenapa dia mengambil satu sikap yang seperti ini? Karena dia punya kerinduan yang besar untuk menantikan hal yang sama apa yang dinantikan oleh Simeon itu. Aku mau bertemu dengan penebus itu. Aku mau bertemu dengan Mesias itu. Aku mau bertemu dengan pembebas itu. Aku mau bertemu dengan terang itu. Dan mereka dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus terus. Dan bagi kita, ada di satu tempat, 63 tahun bosan enggak? Di GSP terus selama 63 tahun. Pekerjaannya berdoa dan berpuasa. Untuk olahraganya nyapu, bersihkan dan segala macam, begitu kan? Kalau ada orang datang, di situ terus siang dan malam dia terus kira-kira seperti itu. Ini di bait suci dia di sana setelah dia janda. Ini benar-benar janda. Nanti baca di dalam 1 Timotius 5 ayatnya 1 Timotius 5, 3, 4 dan seterusnya. Dikatakan ada janda yang benar-benar janda. Dan ini harus kamu perhatikan. Dia bekerja seperti itu. Nah, kenapa dia bekerja seperti itu? Dia benar-benar menginvestasikan hidupnya untuk satu tujuan, yaitu dia fokus kepada Mesias. Apa? Fokus kepada Mesias. Setahun berlalu, belum. 2 tahun berlalu, belum. 60 tahun berlalu, belum juga. 84 tahun ada di sini, umur 84 tahun, belum kali ya. 70-an ada. Ya. Ini 84 tahun. Sampai 84 tahun dia terus setia berdoa dan dia berdoa untuk hal yang sama. Kapan Engkau bawa Mesias itu ke sini? Kapan Tuhan? Kapan? Mana dia? Dan ketika 84 tahun, cering, apa? Ini dia yang aku nanti-nantikan itu. Ini dia yang aku harapkan. Ini dia yang aku perjuangkan selama hidup saya. Yaitu, aku bertemu dengan dia. Dia ini adalah sukacita, kegembiraan. Bukan hanya bagi Israel, tapi bagi suku-suku bangsa. Bukan hanya di zaman ini, tetapi untuk selama-lamanya. Dia seorang janda, tetapi dia menjadi teladan buat kita. Amin. Jadi status apapun hidup kita hari ini, ya, mau janda, masih ada suami istri, mau anak-anak, ya kan? Semuanya
menjadi teladan bagi orang lain. Amin. Hana ini berdoa dan berpuasa. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang pekerjaannya berdoa dan berpuasa selama setahun, berapa? Kira-kira dia postur tubuhnya seperti siapa? Hah? Cocok nggak seperti ini? Apa enggak bisa? Ya enggak lah. Ya enggak. Apalagi udah 60 tahun. Dari cara jalannya akan kelihatan. Orang berdoa terus gitu kan. Hah? Ya pasti dia berlutut seperti ini. Berlutut. Dari dengkulnya pasti akan kelihatan. Dia akan seperti ini. Ya. Dan kalau terbiasa orang seperti itu 60 tahun, maka kita mungkin akan bisa langsung mengenali. Nah ini Hana. Siapa? Ini Hana ini. Dari cara jalannya. Ya kan? Orang yang terus begini, kan terbentuk itu. Ya. Kalau ada orang terus berjalan begini kan. Tapi kalau orang yang terus seperti ini, dia berdoa, dia berpuasa, dari cara jalannya langsung akan kelihatan. Kita masuk ke bait suci, dia akan datang dengan tua kan. Oh itu Hana udah datang. Pasti dia agak, maaf nih ya, lemaknya enggak, dikit lemaknya. Artinya apa? Kurus. Langsung kelihatan. Tetapi itu tidak menghalangi. Aku lakukan ini, aku kerjakan ini untuk satu tujuan. Saya mau melihat janji Tuhan itu tergenapi dalam hidupku. Apapun status kita hari ini, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, apapun statusnya, status kita itu akan Tuhan pakai untuk kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Paulus sebagai orang yang tidak menikah, dia dipakai Tuhan menjadi teladan luar biasa. Amin. Para ibu janda akan Tuhan pakai. Siap. Amin. Para ibu-ibu sampai tua apa? Iya, sampai tua. Dan ketika Tuhan melawat kita, ketika Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita, mujizat terjadi. Itulah pelajaran yang kita tarik dari Simeon dan Hana ini. Sampai masa tua, mereka tetap benar dan adil. Dan mereka tetap setia dipimpin oleh Roh Kudus untuk satu tujuan, menggenapi janji Tuhan dalam hidup mereka. Saya percaya akan bangun di jemaat ini orang-orang yang fight apa? Sampai janji Tuhan tergenapi dalam
itu akan memberikan hal yang berbeda. Tapi biarlah kita wariskan ketika mereka melihat kita, anak-anak kita memandang kita, mereka bisa tahu bahwa papaku patut saya teladani. Kenapa? Dia mengerjakan apa yang firman Tuhan katakan. Dan dia wariskan kepada kami. Inilah yang aku lihat dari papa. Bisa aja kalau ditanya sama Glenn, apa yang kamu ingat dari papa? Marah-marah terus. Bisa. Nanyain pelajaran terus. Iya. Bisa saja itu yang dia ingat. Karena itu yang paling sering. Percayalah, yang diingat oleh orang